Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aini Mukaramatul Agnia dari kelas 2 CIAT akan menjelaskan terkait sumber, metode, dan corak tafsir. Baik teman-teman, langsung saja saya akan memaparkan PPT yang telah saya buat untuk menjelaskan materinya. Tafsir secara bahasa berasal dari kata fassara yufassiru yang artinya menjelaskan, sedangkan secara istilah menjelaskan, mengungkapkan, atau menerangkan makna Al-Quran yang belum jelas menjadi jelas maknanya. Sumber tafsir itu ada tiga. Yang pertama tafsir bil ma'athur, yang kedua tafsir bil ra'yi, dan yang ketiga tafsir bil isyari. Adapun pengertian dari tafsir bil ma'athur adalah sumber tafsir Al-Quran dengan cara menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran, ayat dengan hadis, atau ayat dengan pendapat sahabat dan tabi'in. Adapun empat otoritas yang menjadi sumber penafsiran yaitu Al-Quran, hadis, sahabat, dan pendapat tabi'in. Yang kedua, tafsir bil isyari. Yang kedua tafsir bil ra'yi. Tafsir bil ra'yi itu adalah sumber tafsir yang berpegang pada pemahaman mufasir sendiri dan penyimpulan atau istinbat yang didasarkan pada ro'yu. Maksudnya dijelaskan dengan logika, ilmu, dan ijtihad. Otoritasnya sendiri terdapat pada ijtihad sang mufasir sesuai dengan keilmuan yang melatar belakanginya. Hukum tafsir birro'nya itu ada 5. Yang pertama, tidak memaksakan diri untuk mengetahui makna. Yang kedua, tidak menafsirkan ayat yang maknanya otoritas Allah. Tiga, tidak menafsirkan dengan hawa nafsu. Empat, tidak menafsirkan untuk mendukung suatu mazhab. Dan yang terakhir, tidak menafikan inilah maksud ayat. Jika tidak memenuhi kelima hukum tersebut, maka tidak sah hukumnya sebagai sumber birroi. Kemudian yang terakhir ada tafsir bil isyari, yaitu sumber tafsir Al-Quran yang tidak dilihat makna zahirnya saja, tetapi dilihat makna batinnya atau makna tersembunyinya tanpa menghilangkan eksistensi ayat. Hukum tafsir birroi sendiri itu tidak bertentangan dengan makna zahir, kemudian maknanya sahih, kemudian pada lafaz yang ditafsirkan terdapat indikasi makna isyari, jadi jelas gitu isyarat maknanya itu apa, tidak mengada-ngada gitu. Jadi antara makna isyari dan makna ayatnya itu terdapat hubungan yang erat gitu, tidak berjauhan gitu, atau bahkan sama sekali tidak ada maknanya. Nah, kemudian setelah dari sumber tafsir, selanjutnya kita beranjak ke metode penafsiran. Terdapat 4 metode penafsiran dalam tafsir ya. Yang pertama itu metode tahlili, kedua metode ijmali, ketiga metode maudhu'i, dan keempat metode muqarran. Nah, apa itu metode tahlili? Metode tahlili itu menafsirkan Al-Quran dengan penyampaian secara lengkap, analisis yang panjang, dan menjelaskan persoalan dari berbagai aspek. Menurut Musaid Al-Qajar, tafsir tahlili adalah mufassir bertumpu penafsiran ayat itu sesuai urutan dalam surah. Kemudian menyebutkan kandungannya, baik makna, pendapat ulama, i'rab, balaghah, hukum, dan lainnya yang diperhatikan oleh mufasir. Jadi tafsir tahlili ini itu meneliti ayat Al-Quran itu dengan tartib dalam mushaf. Jadi misalkan satu ayat, satu surah atau satu mushaf semuanya itu berurutan, kemudian dijelaskan penafsirannya yang berkaitan dengan makna kata dalam ayat, balaghahnya, i'rabnya, sebab turunnya ayat, dan hal yang berkaitan dengan hukum atau hikmahnya. Jadi semuanya itu lengkap dan biasanya itu ini tuh panjang gitu tafsirnya. Contohnya itu seperti tafsir Ibnu Katsir, Al-Qurtubi, Al-Azhar, karya Buya Hamka, Al-Misbah, karya Quraisyihab. Nah, karakteristik metode tahlili kan. Jadi memuat maknanya itu ada lafaz, ya,
ijaz, balaghah, munasabah, asbabun nuzul, eh, kisah-kisah Israiliyat dan sebagainya. Kemudian memberikan kesimpulan juga dari berbagai aspek, fikih, syariat, akhlak, tasawuf, keilmiahan, akidah. Jadi semuanya itu lengkap dibahas gitu. Jadi seperti ensiklopedia, saking luasnya pembahasan. Adapun kelemahannya apa? Pembahasannya parsial. Satu tema tuh bisa terdapat di beberapa ayat. Kemudian penafsirannya bersifat subjektif, sehingga tidak fokus dalam satu pembahasan secara tuntas. Selanjutnya metode ijmali. Nah, kalau metode ijmali itu lebih singkat dan global. Jadi menjelaskan makna Al-Quran itu dengan singkat, dengan bahasa yang mudah, sehingga mudah dipahami oleh semua orang. Itu baik yang berpengetahuan luas maupun berpengetahuan ala kadarnya itu bisa paham kalau dengan metode ijmali. Contoh kitabnya itu Tafsir Jalalain, Tafsir Al-Quranil Azim, Sofatul Bayan Lima'anil Quran, Tanwirul Miqbas, yang gitu. Jadi itu cenderung pendek gitu. Karakteristiknya apa? Ya tadi singkat, ringkas, menjelaskan intisari, kemudian penyajiannya urut mushaf 30 juz. Selanjutnya ada metode Muqarran, metode penafsiran yang menjadikan perbandingan satu tafsir dengan tafsir lainnya. Jadi dibandingkan dalam ayat, surah gitu. Ataupun bahkan dibandingkan dengan hadis, atau bahkan dibandingkan dengan kitab suci lainnya. Kemudian ada metode tafsir maudhu'i. Nah, ini tuh yang populer dikenal dengan sebutan tafsir tematik. Jadi mengumpulkan ayat Al-Quran yang berbeda-beda dari surah-surah dalam Al-Quran itu dengan hanya menjelaskan satu tema, kemudian menafsirkannya sesuai dengan kaidah-kaidah penafsiran dan tujuan-tujuan Al-Quran. Jadi kalau dalam metode tafsir maudhu'i ini ada langkah-langkahnya. Nah, berikut langkah-langkahnya. Nah, nah, memilih dan menetapkan masalah Al-Quran yang akan dikaji. Misalkan tentang tema lingkungan gitu ya. Kemudian melacak dan menghimpun ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah yang ditetapkan gitu. Baik ayat Makkiyah maupun Madaniyah gitu. Apa aja nih ayat-ayat tentang lingkungan misalkan Ar-Rum ayat 41, kemudian dan lain sebagainya kita kumpulkan. Kemudian menyusun ayat tersebut secara runtut menurut kronologi masa turunnya, disertai pengetahuan latar belakang turunnya, itu pun kalau ada. Kemudian mengetahui korelasi munasabah ayat-ayat tersebut di dalam masing-masing surah. Menyusun tema bahasan dalam kerangka yang pas gitu, sistematis, sempurna, dan utuh. Boleh melengkapi pembahasannya dan uraiannya dengan hadis bila dipandang perlu. Oke, nah ini mempelajari ayat-ayat tersebut secara tematik dan menyeluruh gitu. Dengan cara menghimpun ayat-ayat yang mempunyai pengertian serupa, mengkompromikan antara pengertian yang am dan khos, antara mutlak muqayyad, mensinkronkan ayat yang tanpa kontradiktif, menjelaskan ayat-ayat nasikh dan mansuh sehingga semua ayat bertemu dalam satu muara tanpa perbedaan dan kontradiksi atau tidak ada pemaksaan terhadap bagian ayat kepada makna-makna yang sebenarnya tidak tetap. Jadi ini tuh hanya membahas satu tema dengan ayat Al-Quran yang banyak gitu ya. Nah, adapun karakteristiknya nih, hanya membahas tema, judul atau topik pembahasan tertentu. Nah, tidak tertib menurut mushaf, tidak. Kemudian uraiannya bisa dengan bil ma'thur dan bil ra'i gitu. Keunggulannya apa? Membahas masalahnya secara tuntas, mendalam, dan tajam. Memuat berbagai informasi terkait tema. Itu saja mungkin ya. Kemudian selanjutnya ada corak tafsir. Kalau untuk corak tafsir sendiri, itu tuh merupakan sebuah kecenderungan yang muncul dari latar belakang mufasirnya. Jadinya artinya corak tafsir itu dipengaruhi oleh latar belakang mufasirnya, keahlian mufasirnya, keilmuan mufasirnya gitu. Eh, Kemudian dalam perkembangan tafsir modern kontemporer muncullah sekarang ini ya, masa sekarang berbagai corak penafsiran. Kalau misalkan dulu, nah ini itu ada corak fikih, lugawi, teologi, lugawi, falsafi, ilmi, adabi, sufi. Kalau misalkan di era kontemporer, zaman modern sekarang itu kita bisa menggunakan pendekatan atau corak tafsir antropologi, sosiologi, psikologi, ilmiah, ekoteologi. Nah, itu.
Jadi itu tuh sama-sama lahir dari kebutuhan membaca Al-Quran secara kontekstual. Jadi corak tafsir ini tuh banyak sekali bentuknya, tergantung pendekatan apa yang ingin kita gunakan gitu. Baik teman-teman, sekian penjelasan mengenai sumber, metode, dan corak tafsir. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.